Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat semua dan selamat merayakan hari jadi bagi bangsa Indonesia yang ke-79. Pada malam hari ini Abah kembali live. Abah mengambil judul terima kasih Kiai Imad, terima kasih Kiai Miftahul Ahyar, terima kasih Kiai Sukron Makmun, terima kasih Mbak Alwi, ya. Dan saya khusus bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dengan kasus nasab ini saya bertambah satu pan ilmu, yaitu adalah ilmu nasab. Saya berterima kasih pada Kiai Imad bahwa dengan adanya kasus nasab ini adalah alhamdulillah wa syukrillah, ada satu ilmu lagi yang dipelajari yang akhirnya turunannya adalah berkembanglah pada ilmu-ilmu yang lain. Jadi rajin membaca tafsir, jadi rajin membaca kitab-kitab sejarah, ya, menjadi rajin membaca kitab-kitab nasab, ya. Ini adalah sebuah hikmah yang luar biasa. Dan terima kasih kepada Kiai Imad yang telah mengajarkan banyak kepada kami. Dan juga ya walaupun adalah seolah-olah Kiai Miftahul Ahyar dan Kiai Sukron Makmun adalah antitesis kepada Kiai Imad, tapi bagi saya juga terima kasih telah mengajar kami adalah cara bagaimana juga dari itu juga sama, ya. Dan juga tentu saja terima kasih kepada semua pihak, para ulama yang telah banyak bicara di dalam kasus nasab ini. Pada sebelum awal ini pembahasan pada masalah pada malam hari ini, Abah akan memulai dengan surat Toha, ya. Bukan berarti bahwa Ba'alwi itu Fir'aun, ya. Karena pada dasarnya bicara Fir'aun itu di dalam Al-Quran sesungguhnya adalah bicara kepada nafsu kita, bukan sosok Fir'aun itu. Dulu ada sosoknya, tapi pada saat Fir'aun itu dibacakan buat kita, maka adalah sesungguhnya adalah status hawa nafsu kita. Maka di dalam ayat ini sesungguhnya saya akan memulai pembahasan malam hari ini, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Toha ayat 43, ya. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, ya. Jadi idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun. Bukan berarti saya menyamakan bahwa Ba'alwi ini dengan Fir'aun. Pada dasarnya pada saat manusia itu bicara dengan hawa nafsunya adalah dia Fir'aun. Sebagaimana dikatakan di dalam Nadhum Tuan Sabdul Qadir adalah qalbi qutbi wa qallabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kallimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hammani. Jadi Fir'aun itu adalah melekat pada hawa nafsu kita. Jadi makanya kata idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya adalah innahu tagha adalah karena telah melampaui batas, ya. Kemudian faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah berfirman lanjutkan faqula lahu qaulan layyina, maka bicaralah kamu dengan layyina, ya. Kepada keduanya adalah bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut tadi semua, ya. La'allahu yatadzakkaru, mudah-mudahan ia ingat, atau au yakhsha, atau takut tadi semua. Ini adalah merupakan nasihat Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat berhadapan dengan Fir'aun tadi semua. Kemudian Harun dan Musa masih merasa takut dan dia berkata, qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina, kemudian au ayyadha, mereka katakan qala rabbana, berkatalah mereka adalah berdua, ya Allah, qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina, jadi sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera akan menyiksa kami.
Maka bagi orang siapapun dari Ba'alwi yang marah-marah kemudian mengancam orang ini, memang inilah berarti saya mengatakan bahwa itulah pada saat kita bicara datang dari hawa nafsu, dan Allah pun sudah mengisahkan kisah yang sejenis tadi semua, maka dia akan membalik mendendam kepada orang yang memberikan peringatan, padahal peringatan itu datang dari saudaranya, dari kekasihnya tadi semua. Inilah kemudian Allah berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah, qala, berfirman Allah, la takhafa innani ma'akuma, janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya aku berserta kamu berdua. Asma'u, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Jadi ini ada pertanyaan sahabat Abah yang bertanya, Abah nggak takut dengan Ba'alwi? Enggak. Jadi semua, karena saya menganggap bahwa saya tetap memandang bagaimana guru saya menyayangi orang yang menyakitimu, dan saya juga selalu berusaha memandang segala sesuatu itu adalah mencintai karena Allah, dan juga kalaupun marah karena Allah, ya, kemudian juga kalau mencintai karena Rasulullah, dan kalaupun marah karena Rasulullah tadi semua, ya. Karena pada dasarnya dengan kasus Ba'alwi ini saya menyaksikan af'al Allah yang luar biasa, baik pada sifat jalalnya, baik pada sifat koharnya, baik pada sifat jamalnya, maupun pada sifat kamalnya. Jadi orang yang sekarang ini berkecimpung di bidang nasab ini adalah nampaklah nyata Allah pada jalalnya tadi, Allah pada koharnya, Allah pada jamalnya, dan Allah pada kamalnya. Maka pada hari kemerdekaan ini sekali lagi saya berterima kasih, ya, karena untuk membuat tesis yang sedahsyat ini, ya, tadi semua, ya, tentu adalah karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, tadi semua. Maka di hari kemerdekaan ini saya mengucapkan khusus kepada Kiai Imaduddin, semoga Allah senantiasa memanjangkan usianya, dan semoga senantiasa bahwa tetap lurus di dalam niatnya. Saya percaya kepada beliau bahwa semuanya adalah Kiai Imaduddin, Gus Abbas, Bagus Mogi, semuanya selamat berjuang semua, ya. Tapi semuanya adalah atas nama cinta tadi semua. Saya percaya ini adalah apa seperti yang saya rasakan. Bahkan saya belum pernah ketemu dengan Gus Abbas, saya belum pernah bertemu dengan Kiai Imaduddin, tapi inilah kebenaran, karena kebenaran itu akan mencari jalannya masing-masing tadi semua, ya. Tidak usah teriak-teriak minta tolong, karena nanti akan kebenaran itu akan menyatu dengan sendirinya dengan kebenaran tadi semua, ya. Terima kasih juga pada Bang Haji Roma tadi semua, tadi dengan video yang sangat penuh dengan cinta, luar biasa Pak Haji Roma, ya, luar biasa. Kalau menurut saya beliau adalah benar-benar seorang hati berlian tadi, ya, dan ulama-ulama yang berjuang di dalam kasus nasab ini, baik dari pihak Ba'alwi maupun dari pihak Kiai Imaduddin, ya, juga, karena semuanya adalah ilmu. Walaupun judulnya adalah perdebatan, tapi perdebatan itu memperlihatkan, kata saya tadi, adalah ada yang membawa sifat jalalnya, walaupun dengan marah-marah. Ada sifat koharnya, walaupun dengan memaksa. Ada yang juga membawakan sifat jamalnya dengan penuh kelembutan, tadi semua. Dan ada juga yang membawa dengan sifat kamalnya, kesempurnaan antara Abu Bakar dan dengan Umar bin Khattab dipadukan, tadi semua, ya. Kemudian saya seyakin-yakinnya bahwa Kiai Imad dan kita semua adalah melakukan ini adalah demi kebaikan tadi semua, ya. Baik adalah bagi Ba'alwi sendiri maupun kepada muhibbinnya tadi semua, ya. Hal ini sama dengan apa yang saya rasakan. Saya yakin apa yang dirasakan Kiai Imaduddin, apa yang dirasakan Kiai Abbas adalah sama. Pada dasarnya adalah kalau seandainya Ba'alwi ini hanya ngaku adalah sebagai duriat Pak Jokowi, atau duriat siapalah, mungkin Ronald Reagan atau siapa, kita nggak peduli tadi semua. Tapi kemudian adalah karena Ba'alwi ini adalah menisbatkan kepada seorang manusia agung yang merupakan utusan Allah tadi semua. Maka tentu ada konsekuensi hukum, ada konsekuensi akidah yang harus difahami oleh kita. Jadi tolong jangan marah tadi semua, ya, karena semua kita lakukan adalah atas nama cinta tadi semua, ya. Jadi ada dua hal yang malam hari ini sahabat, ya, permintaan dari teman-teman yang insya Allah akan bahas adalah yang kenapa menjadi keberatan saya dengan Ba'alwi ini adalah yang pertama adalah tentang kasus nasab, ya, dan kemudian yang kedua adalah kasus adalah yang bagaimana Ba'alwi sekarang telah menghilangkan jejak sejarah tadi semua, padahal ahli sejarah seperti Profesor Dr. Anhar Gonggong telah menjelaskan
membantah semua yang dikatakan oleh Ba'alwi tadi semua tentang sejarah. Maka walaupun adalah kalian ulama, ya termasuk maaf, mungkin juga Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, pada saat Anda bicara sejarah, maka saya akan lebih mendengar adalah Profesor Anhar Gonggong tadi semua. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian juga, saya juga terima kasih kepada Kiai Abdul Ahyar tadi semua, walaupun masih insist memegang apa namanya, tetapi ilmu, ya. Kemudian juga sama Kiai Sukron Ma'mun juga dengan pembelaannya kepada Ba'alwi juga adalah ilmu yang banyak yang saya bisa pelajari. Tapi kembali menyangkut ilmu nasab, maka saya lebih percaya kepada Kiai Imaduddin tadi semua, karena beliau telah membuat sebuah tesis, dan membuat sebuah tesis itu walaupun kalian tuduh apapun, copy paste dan lain sebagainya, bagi saya yang sudah membacanya, kalau menurut saya adalah sebagai bukti bahwa tesis itu tidak simple, adalah sampai hari ini saya menunggu tadi semua. Maka bantulah kami wahai Robito Alawiyah, selamatkan kami yang mendukung Kiai Imaduddin. Tunjukkan kepada kami adalah kalau memang Kiai Imaduddin itu salah, maka tunjukkanlah adalah kitab yang sejaman ataupun kitab-kitab dari ulama yang mengisbat kepada mereka. Walaupun nanti, karena ini kembali saya ingatkan adalah ilmu nasab ini adalah ilmu panfikih, ya, akan kembali saya rasa di ujung-ujungnya adalah harus melakukan tes DNA supaya semuanya aini tadi semua, ya. Jadi indah, betapa indahnya Allah mengajarkan kepada makhluknya ilmu baru tentang ilmu nasab, ya. Tentang ilmu ini mengajarkan kepada kita mengenal diri kita, yang nanti akan mengenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang penghujungnya adalah mengenal kepada Allah. Itu tujuannya secara hakikatnya. Tetapi kita adalah tidak bicara secara hakikatnya saja, tapi harus bicara juga secara syariatnya, ya. Jadi kemudian kasus nasab memang jujur saja, ya, membawa emosi jiwa ini bergetar tadi semua, ya. Karena ada ketidakrelaan di hati ini pada saat seseorang dia mengaku duriat, ya. Tapi pada saat di zaman penuh dengan dunia medsos, keterbukaan tadi semua, di zaman ilmu pengetahuan, ya, tidak bisa seperti halnya zaman dahulu, sahabat. Karena sekarang ini pada seseorang mengaku, ya, jangankan untuk menentukan nasab seseorang, menentukan kadar sebuah emas. Tadi kenapa barang-barang berharga itu harus diuji? Emas ada uji. Bahkan maaf, barang elektronik pun adalah di pabrik-pabrik harus di-QC tadi semua. Jadi tolong pemahamannya juga kepada siapapun kiai yang mendukungnya, hormati ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah jujur. Saya percaya dengan mereka, para saintis, ahli-ahli ilmu pengetahuan, karena saya yakin kalaupun ilmu pengetahuan bisa salah, tapi ilmu pengetahuan tidak pernah bohong, ya. Dan karena saya tahu bahwa ilmuwan itu sangat respect kepada ilmunya. Ini yang saya tahu, karena saya juga adalah seorang insinyur dan master, ya, dalam bidang dari ilmu dari IPB Bogor tadi semua, ya. Jadi pahami. Jadi banyak hal yang saya pelajari dengan kasus nasab ini, ya. Nah inilah kemudian ada juga pada hari kemerdekaan ini, ya, tadi semua, ya, banyak hal yang agak rancu kita dengar tadi semua, ya, pada saat selain mereka adalah mengaku duriat kepada Nabi, dan sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan baik itu dengan kitab-kitab nasab maupun dengan tes DNA. Kemudian muncul lagi dari pidato-pidato mereka adalah tentang pengakuan kepada kepada sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Ini yang membuat juga wahai para kiai yang mendukungnya, mari kita sama-sama tumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai kita malu dengan para pahlawan kita. Khusus di hari kemerdekaan ini, kita harus merdeka dalam pola pikir kita adalah penjajahan berupa pemahaman yang penuh dengan feodalisme tadi semua, ya. Jadi kasus nasab membawa emosi jiwa ini karena tidak rela ada sekelompok tadi semua. Tapi mereka yang mengaku duriat Rasul tapi tidak menunjukkan akhlak adalah sebagai duriat Rasul, apalagi akhlak sebagai Rasulullah. Kami tidak menuntutlah akhlak, ya, karena akhlak itu memang gak ada hubungannya. Sebagaimana Kan'an tidak bisa akhlaknya kayak Nabi Nuh tadi semua. Bisa jadi ayahnya adalah luar biasa seperti Nabi Nuh, tapi anaknya Kan'an buruk.
Atau bisa jadi ayahnya adalah Ajar adalah seorang musyrik, tapi anaknya adalah Nabi Nuh, bahkan Nabi Ibrahim, bahkan melahirkan Ishak dan Ismail. Dari Ishak melahirkan Musa di dalamnya. Di situ adalah merupakan pemimpin Bani Israel, Isa alaihissalam. Jadi Ibrahim itu juga kenapa kita baca dalam tahiyat? Karena Ibrahim itu adalah bapa dari 3 agama. Adalah merupakan seolah-olah adalah bapa daripada Yahudi, bapa daripada Nasrani, dan bapa daripada Islam. Bapa daripada Musa, bapa daripada Isa, dan bapa daripada Muhammad. Tadi semua ya. Jadi pahami ya. Kemudian tidak sedikit ya, sehingga tidak sedikit karena akhlak mereka inilah yang menjadikan baginda Nabi banyak dihina tadi semua. Di Denmark, di Inggris tadi semua. Dulu ada pernah juga di Islandia ya. Bahkan juga maaf dari non-muslim yang ada di Indonesia pun menghina baginda Nabi. Sehingga mereka mengatakan, oh iya pantas Muhammad itu buruk. Kita bisa melihat dari keturunannya yang buruk. Inilah sahabat. Pada saat kita menisbatkan pada seseorang dan kita tidak mampu menjaga bagaimana uswah yang dicontohkannya, justru akan berbalik kepada dirinya. Dari semua ya. Maka inilah yang harus kita pahami ya. Muhammad itu adalah menjadi buruk dalam pandangan banyak manusia sekarang di dunia. Dari semua. So didorong oleh rasa cinta kepada beliau itulah saya yakin ya apa yang melatar belakangi Kiai Imaduddin. Kemudian juga dengan hati saya adalah juga tidak rela tadi semua. Ada orang yang mengaku duriat Nabi tapi akhlaknya jauh banget dari Nabi. Bahkan lebih buruk daripada kebanyakan umum ya. Walaupun tadi tidak ada kemestian, nggak ada jaminan. Kalaupun kalian benar darahnya ada darah Nabi, nggak ada. Bisa jadi kalian adalah akhlaknya buruk. Tapi kembali kepada orang yang mengaku, maka walaupun memang berat, kalian harus menjaga nama besar itu. Tadi semua, ya. Itulah kenapa Wali Songo tidak pernah mengaku-ngaku. Yang saya pernah jelaskan dulu. Duriat yang asli mereka akan bersembunyi. Karena menanggung nama yang besar itu adalah tidak mudah. Tadi semua. Mereka bersembunyi, tidak mengakuinya. Ada mengakuinya sebagai Tubagus. Dulu orang tuanya menyebutnya Tubagus. Ada juga sebut Ajengan, ada sebut Aceng, ada sebut Tengku, dan lain sebagainya. Syahid, Syarif. Walaupun Syahid dan Syarif, tapi mereka sembunyi pada nama-nama tadi. Raden, dan lain sebagainya. Karena tadi, satu takut mereka itu tidak bisa membawa nama yang agung itu. Tadi semua ya. Atau juga yang kedua, barangkali kakeknya tidak mau anak-anaknya menggunakan nama itu adalah untuk mencari keuntungan nafsunya tadi semua, sahabat ya. Terlebih lagi adalah mereka berbohong atas nama imam mujtahid tadi semua. Mereka berkata bahwa imam mujtahid yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, bahwa telah mencintai para habaib. Betul, mereka itu mencintai duriat Rasulullah, otomatis. Jangankan para sahabat itu, termasuk kami hari ini melakukan ini demi Allah. Karena kami mencintai duriat Rasul dan juga mencintai Rasulullah. Jadi kalau kami bereaksi adalah karena tadi, orang yang mengaku duriat Rasul, tapi dia tidak mampu menjaga nama keagungan duriat Rasul. Itulah yang membuat kami tadi harus menyadarkan. Tadi kalau kami tidak disadarkan, justru nanti akan menjadi bahaya. Bayangkan 200 tahun yang akan datang, tadi semua ya. Akan seperti apa Islam ini kalau kita biarkan tadi semua ya. Yang saya tahu bahwa seluruh ulama mencintai duriat Nabi termasuk kami ini. Jadi jangan katakan bahwa Kiai Imaduddin dan kami ini tidak mencintai, tidak mengakui adanya duriat Rasul. Kami sangat mencintai. Justru kami lakukan ini adalah sebagai respon tadi. Maka kami perlu mengecek. Karena kami khawatir, takut-takut ya. Yang sudah surah wa istifadoh adalah emas 24 karat. Ternyata kok sekarang kenapa berkarat? Tadi. Ini jangan-jangan bukan emas. Nah ini. Tadi ya. Kalau misalnya Anda pernah tertipu membeli emas. Kan banyak sekarang kasus penipuan emas. Tapi kemudian kok tiba-tiba muncul karat. Nah seperti inilah sekarang. Kiai Imaduddin melakukan penelitian. Dia cek semua. Dia kerik tuh. Yang tadi emas itu. Oh. Ternyata ditemukan dalamnya besi. Nah inilah yang harus difahami ya. Jadi dasarnya kepada kita adalah bahwa Kiai Imad dan kami adalah sangat mencintai duriat. Justru kami ingin meluruskan hal ini. Kami cinta kepada habaib ini tadi semua ya.
Jadi kemudian juga kami menjadi ragu pada saat mereka berbohong pada Allah. Jadi semua. Bayangkan mereka bagaimana akan berbohong kepada kalian para muhibinnya. Kalau kepada Allah saja berbohong. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran dengan salah. Allah dalam Al-Quran seolah menjanjikan bahwa sesungguhnya dzurriyyat Rasul itu adalah akan dijaga kesuciannya oleh Allah. Tapi kemudian mereka menggunakan kalimat itu seolah-olah mereka itu super maksum. Yang baginda Nabi sendiri tidak pernah menjamin umatnya adalah masuk surga semua. Bahkan beliau sendiri ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, apakah engkau sudah pasti masuk surga?" "Lah," kata Nabi Muhammad. "Bagaimana engkau ya Rasulullah dengan masuk surgamu?" "Dengan rahmat Allah." Tapi Ba'alwi ini menggunakan ayat itu justru untuk berbuat maksiat. Dengan kata lain, walaupun kami maksiat, walaupun kami bodoh, tetap kami akan masuk surga. Ini kan berbohong pada Allah. Dan kalian jual. Nah inilah, hai sahabatku, Ba'alwi tadi semua. Kembalilah pada Allah, sadarlah. Bahwa konsekuensi dari pengakuan ini adalah bahaya tadi semua ya. Jadi, kalian memframing bahwa walaupun kami berbuat dosa, berzina, bodoh, kami adalah keluarga yang selalu terjaga kesucian. Jadi ikut kami pasti akan ke surga. Baginda Nabi aja yang agung tidak berani menjamin itu tadi semua. Tidak ada bahkan Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak menjamin itu. Kok berani sekali tadi semua. Ini yang harus kami luruskan tadi semua. Dan tolong mungkin kepada kiai yang membela Ba'alwi ini, tolong juga dengarkan ceramah mereka. Supaya jangan pembelaannya itu dengan hawa nafsu, membabi buta tadi semua ya. Makanya kenapa kan anak-anak Nabi Nuh adalah celaka. Karena tadi ya nggak ada hubungannya antara nasab tadi adalah dengan dengan keselamatan tadi semua. Dari nasab yang baik ada contohnya adalah Nuh akan melahirkan tadi orang yang buruk seperti Kan'an. Tapi dari nasab yang buruk seperti Azar, tukang pembuat patung, melahirkan Ibrahim Khalilullah, akan menjadikan ayah dan bapa daripada sekian nabi dan rasul. Bani Israel termasuk juga dari Ismail melahirkan junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlakul yang luar biasa ya tadi semua. Jadi oleh karena itu, jadi jangan pernah menjual nasab ini, karena nasab ini adalah Quran sudah menunjukkan tidak ada jaminan ya tadi semua. Jadi nasab itu bukan segalanya, dan di sebalik nasab ada yang utama yaitu sanad ilmu. Maka saya dulu pernah menghormati Habib Umar Al-Hafiz, Habib Ali Al-Jupri, saya pernah menghormati. Walaupun secara nasab sekarang terbukti ternyata adalah juga bukan. Karena mereka sudah melakukan dipaksa tes DNA adalah di Maroko. Karena di Maroko itu pada saat orang itu mengaku dzurriyyat, wajib. Jadi ingat, di Arab Saudi, di Maroko, di Tunisia, siapapun yang mengaku saya dzurriyyat, kalaupun pada saat saya emas, maka wajib toko itu akan memeriksanya. Ya, kalau jadi batu nggak diperiksa, tapi emas harus diperiksa. Jadi semua ya. Inilah tadi. Makanya kenapa pada saat Anda datang ke kantor presiden, saya berapa kali dulu datang ke kantor presiden, itu ada metal detektor, diperiksa. Karena kita akan bertemu dengan orang yang mulia. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus difahami ya. Kemudian sanad ini kata Umar Al-Hafiz, saya bangga nasab saya adalah kepada Rasulullah. Ya, walaupun sekarang terbukti enggak, tetapi kata beliau, saya lebih bangga kalau nasab ilmu saya sampai pada Rasulullah. Mudah-mudahan aja Habib Umar Al-Hafiz masih memegang kata-kata itu, walaupun sekarang nasabnya adalah sudah terbukti adalah bukan tadi semua ya. Kemudian kalian juga wahai Ba'alwi berbohong atas nama Allah ya, kemudian juga berbohong atas nama kalian selain berbohong atas nama Allah juga kalian berbohong atas nama Nabi yang agung. Banyak fatwa yang kalian bolak-balikan. Nabi bersabda al-ulama'u warasatul anbiya. Kalian balikan al-habib warasatul anbiya. Padahal nabinya bersabda al-ulama'u warasatul anbiya. Kenapa? Kan tadi karena sanad ilmu lebih utama daripada nasab. Bahkan menurut guru agung saya, pengarsa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Abah Anom, bahwa sanad ilmu itu akan membawa kepada nasab. Tadi semua ya. Orang yang memiliki sanad ilmu yang kepada Rasulullah pasti juga nasabnya ngikut. Tadi itu. Jadi sesungguhnya adalah ilmu lebih utama. Itulah yang disampaikan oleh Abu Yamu tadi, disampaikan juga oleh yang mulia ayahnya Abu Yamu tadi, pengarsa Abu Yadim Yati, begitu tadi semua ya. Kemudian inilah yang bahaya pada saat dibalikan al-ulama wa rasul anbiya menjadi al-habib
Walaupun mereka tidak mengatakan Al-Habib, tapi ucapan mereka, perbuatan mereka seolah-olah karena ada muncul kata dari mereka adalah satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama yang alim. Ini kan ya Allah karim. Padahal kemuliaan seseorang itu, hakikat manusia yang tertinggi itu, ya. Bahkan Nabi Adam pun sekalipun bisa mengalahkan malaikat itu pada saat Allah talqinkan fatalaqqa Adam, tadi semua ditalqinkan ilmu oleh Allah pada Nabi Adam, sehingga malaikat adalah bersabda subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat pun hanya berilmu apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Jadi inilah pahami ya. Jadi kalian merasa mulia karena merasa dalam darah kalian ada darah Nabi. Inilah yang sudah dikatakan oleh Habib Bahar, oleh Habib yang lain, dalam tubuh ini mengalir darah Rasulullah. Nah ini semua ya. Ucapan ini harusnya kalian yakin dengan diri kalian. Kalau yakin dengan diri kalian bahwa dalam darah kalian ada darah Nabi, tapi kok lucu nggak mau tes DNA. Kalau kalian yakin, kenapa takut? Tadi semua. Inilah yang harus difahami ya. Jadi kalau sekali lagi, tolonglah wahai sahabatku Rabito Alawiyah, tolong kami. Tolong kami, tadi semua. Buktikan bahwa kalian adalah duriat Rasul kepada Kiai Madudin dan kepada teman-teman semua. Ya, insya Allah kalau kalian duriat Rasul, walaupun kalian adalah kalaupun kalian tidak berilmu, tetap saya akan hormati kalian. Asal benar, tadi semua. Ya, kalaupun kalian tidak minta, kami akan beri, tadi semua. Asal kalian duriat Rasul. Ya, karena selama ini termasuk saya, ya, saya lebih dari 1 miliar tadi. Di rumah saya ada Rolex yang dijual seorang Habib 50 juta. Ternyata begitu tes Rolex itu harganya 200.000. Hanya boxnya saja yang asli. Tadi. Jadi saya jumlahkan, dihitung-hitung, termasuk ada yang minta dihajikan dan diumrohkan tadi semua ya. Jadi saya tidak pernah cerita tentang ini tadi semua ya. Jadi kalau bilang karena saya cintanya pada Rasulullah dan kepada kalian tadi semua. Ada lucu, maaf bukan lagi mengangkat ini sebagai contoh tadi kasus. Dia datang membawa kaligrafi. Kaligrafi itu diminta saya dibayarnya 5 juta. Kaligrafi yang mungkin hanya 100.000, 200.000. Kemudian saya bilang, udah karena saya cinta kalian saya bayar 2 juta. Gitu. Kemudian saya tinggal sholat maghrib. Yang lucunya berapa kali saya puluhan kali kedatangan Habib waktu sholat maghrib, dia nggak pernah ikut berjamaah tadi semua. Kemudian setelah saya bayar 2 juta, kemudian ternyata begitu saya datang ke sana, duitnya nggak ada, kaligrafinya dibawa juga pulang. Nah ini. Jadi di saya ini sekarang kalau nggak percaya, mungkin Mbak Alwi ingin percaya ke saya, di saya ada batu yang dijual Habib, ada Quran yang dijual Habib, ada 2 Quran tadi semua. Bahkan ada tongkat yang katanya tongkat Sunan Ampel dan lain sebagainya. Tadi semua. Tadi numpuk di saya. Jadi saya bilang tadi, saya ini adalah muhibbin yang korban. Tapi saya cinta pada kalian. Karena bagi saya, uang keluar dari saya itu adalah sodakoh. Tadi semua. Walaupun bahasanya kalian nggak mau disebut sodakoh. Hadiah bil hadiah. Allah karim. Lucu kalian itu. Saya ingin peluk kalian itu. Lucu luar biasa tadi semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah dilematis para ulama yang ada di daerah-daerah. Saya tahu teman saya di daerah Segaranten, Datar Nangka. Sampai domanya anaknya, ya Allah udah saya tidak mau cerita. Tapi intinya pada malam hari ini karena saya ingin mengingatkan saudara saya kaum Mbak Alwi ini untuk kembali kepada Allah tadi semua ya. Jadi kemudian tidak ada secara zat kalian itu lebih mulia, karena saya tidak menemukan dalil dalam Al-Quran maupun hadis secara zat kalian itu lebih mulia. Jelas Allah sudah berfirman tentang walaqad karomna bani Adam, bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan bani Adam tadi semua. Artinya bani Adam itu seluruh umat Adam tadi semua ya. Sehingga Nabi bersabda tadi, an-nasu li Adam wal adamani turab, dan Adam itu dari tanah. Sehingga Nabi bersabda, la fadla li arabiyyin ila zamin wala fadla li aswada ila al-ahmar illa bitaqwa.
Itulah nanti disusul dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nggak ada. Juga buat muhibbin, tolong sayangi mereka karena Allah. Jadi sayangi mereka karena Rasulullah, bukan tadi dengan hanya percaya dengan perkataan-perkataannya tadi semua ya. Nanti kalau mereka nyemplung bagaimana? Kalian ikut nyemplung tadi semua. Ini rusak secara tauhid juga tadi semua ya. Banyak ulama yang mendukung kalian, saya tahu tadi semua ya. Ya. Tadi saya juga kepada Mas Wafi, kepada Idrus Romli tadi semua. Coba tolong belajar lagi ilmunya ya tadi semua. Kalaupun kalian membela Habib bukan karena bayarannya tadi semua, tapi karena cinta ilmu tadi semua, maka saya bisa membedakan seorang ustadz, seorang kiai yang membela Ba'alwi, mana yang sudah ada tai kotok di kepalanya, sudah ada rupiah, karena dalilnya itu akan beda keluarnya itu. Di pendengaran orang-orang kaya seperti saya itu kedenger gitu kan tadi. Dalil yang murni dari hati sanubari, yang bicara free of charge. Tadi semua karena Allah, karena cinta. Tapi dengan dalil yang kalian ucapkan itu dengan ada pembayarannya, ya di semua tentu akan beda terdengar suaranya. Jadi nggak bisa, Mas Wafi. Saya tadi seperti dulu Mahesa pertama kali saya mendengar ada sesuatu ini tadi semua. Ya, Zaini, Tuan Guru Zaini sama tadi semua. Jadi kalian tuh nggak sadar pada saat sesuatu ada yang membani kalian. Bicara ilmu kalian itu akan kembali, maaf, tidak mau saya katakan bodoh gitu kan tadi, tapi kurang bercahaya gitu aja bedanya tadi semua. Inilah ya, tolong ya juga buat teman-teman. Kalaupun kalian silakan Mas Wafi bela Ba'alwi itu, tapi gunakanlah dengan ilmiah. Jangan sampai rusak martabat kalian tadi semua karena sesuatu hal tadi semua ya. Jadi kalau menurut saya adalah banyak ulama yang mendukung adalah berkata bahwa adalah karena adanya syuhrah wal istifadah ya. Ada berkata ngapain ngurus lagi nasab, mereka udah syuhrah wal istifadah. Nah ternyata karena tadi dia ngaku-ngaku emas, ternyata keluar karat ya. Karena pada saat keluar karat itu ya akhirnya kita penasaran, kita ingin menguji itu kan tadi. Ternyata nggak syuhrah wal istifadah. Karena syuhrah wal istifadah yang saya tahu ijma ulama ada kesepakatan tentang syuhrah wal istifadah. Imam Syafi'i berbicara tentang syuhrah wal istifadah. Ada syarat, tidak boleh ada satu masa yang terputus. Sementara kalian Ba'alwi tidak ada di abad ketiga, abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 baru muncul. Disyuhrahkan tadi semua, bahkan disyuhrahkan oleh Syekh Ali Asyakron, diistifadahkan oleh Ali Asyakron. Jeruk makan jeruk. Kemudian disusul yang belakangan yang ikut tadi semua. Yang nggak syuhrah wal istifadah menurut pandangan ijma ulama. Jadi kalau menurut saya nggak ijma. Betul. Jadi sebetulnya nggak ada yang menetapkan kalian. Menetapkan karena membatalkan itu kalau ada yang menetapkan. Maka inilah tadi semua. Makanya kita harus berterima kasih pada Kiai Madudin. Segala sesuatu yang ternyata belum ada yang menetapkan tadi semua, tetapi karena kemudian ditetapkan oleh Imam Ali Asyakron, tentu tadi semua akan harus diuji kelayakannya. Masa menjual emas, toko emas juga kalau seandainya emasnya warnanya sudah macam-macam tadi semua, kok sekarang muncul karat. Saya yakin tuh ahlak-ahlak yang muncul yang nggak baik itu tuh karat itu tuh. Tidak mungkin muncul karat kalau kepada emas. Itulah kenapa yang disebut aurum dalam bahasa kimia namanya aurum. Aurum itu emas. Walaupun tertimbun dengan kotoran binatang, dibuka tetap mengkilat kuning. Ya, walaupun tertancap di tanah kotor, diangkat tetap kuning. Dari semua. Ini kelihatan maksa-maksa kuning. Begitu dibuka, ternyata orok. Tadi semua. Nah inilah karena sebetulnya yang membuat penelitian Kiai Madudin itu pada saat ada seseorang ngaku emas, tapi nggak sadar dalam tubuhnya itu dalam tubuhnya itu ada banyak karat gitu kan tadi. Nah, ini emas bukan ini gitu. Oh, ada karat. Sifat emas itu tidak berkarat gitu kan tadi. Maka inilah yang membuat kemudian kami penasaran. Akhirnya kita mengundang, akhirnya muncullah profesor ahli filologi, muncullah profesor ahli sejarah, muncullah profesor ahli genetika, muncullah profesor ahli
antropologi, sosiologi, semua saya yakin belum kenal dengan Kiai Madudin. Tapi inilah kebenaran akan mencari jalannya masing-masing. Maka kebenaran itu sebetulnya nggak usah khawatir. Karena kebenaran itu adalah kebenaran, ya tetap kebenaran. Seperti emas. Emas, ya emas. Ditumpuk dengan emas. Tetap tadi semua. Ya. Jadi tolong ya semua. Jadi, maka saya juga pada kesempatan ini ingin berkata kepada Gus Miftah. Karena Gus Miftah ada ceramah. Hei Gus, jangan rambut aja dipanjangin. Tadi semua. Tadi mulai pikirnya dipanjangin gitu kan tadi. Jangan disaritem melulu gitu kan tadi dakwahnya tadi semua ya. Maaf bercanda tadi semua. Kan kita pernah ketemu sekali dulu. Tadi semua ya. Jadi kata Gus Miftah, kita husnudon saja. Bahwa ini kan udah surah wa istifadah. Bicara surah wa istifadah itu Gus ada ilmunya. Tadi semua. Maka sebelum bicara bahasa istilah saja. Syuhroh wal istifadah. Apa itu syuhroh? Itu apa istifadah? Harus ngomong itu harus ngerti dulu. Gitu kan tadi. Nanti lucu kelihatannya bagi orang yang paham. Tadi semua ya. Udah husnudon saja. Toh kalau mereka bohong buat tanggung jawab mereka. Aduh Gus. Nggak kasihan sama mereka. Kalau mereka ternyata bukan. Kata Gus Miftah. Kalau ternyata mereka itu adalah bukan. Terserah mereka. Yang penting kita udah terima saja. Kalau begitu kita membiarkan Mbak Alwi ini celaka. Walaupun tetap Gus, saya percaya mereka akan disafaati oleh baginda Nabi. Tapi kan udah malu. Udah ngaku-ngaku tadi semua. Malu gitu kan tadi. Tapi itu kembali. Tapi masalahnya, kalau kita biarkan, berarti kita nggak nolong mereka. Sementara ada perintah dari Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bisob. Ingat, mereka itu adalah sesama saudara kita. Kita bersaudara dengan Mbak Alwi itu, sesama Islam, sesama umat Nabi Muhammad. Tadi semua. Maka kita wajib mengingatkan kepada siapapun yang salah. Jadi kalau menurut saya Gus Miftah ini metode logikanya salah tadi semua. Biarkan saja mereka. Karena takut dia bilang, nanti kalau seandainya, gimana kalau seandainya benar? Kalaupun benar, nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita pun akan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melakukan ini karena cinta kepada engkau. Karena mereka ngaku-ngaku emas, tapi kami melihat karat. Tadi semua. Saya yakin Rasulullah akan tersenyum. Karena Rasulullah itu, kalian makanya kenali Rasulullah. Tadi semua. Orang yang buka puasa aja di bulan Ramadan. Tadi bukannya dihukum. Tadi semua. Ujung-ujungnya udah dapat kurma. Dapat tidur lagi sama bininya di siang hari. Puasanya dimaafkan lagi. Coba, itulah Rasulullah ya. Jadi tolong ya, jangan bawa sifat Rasulullah, sifat Allah seperti kita, iri, dengki, pendendam. Enggak. Makanya kalau anggapan-anggapan semacam itu saya percaya walaupun kalian palsu tetap kalian akan dimaafkan. Cuma masalahnya kalau kepalsuan kalian dibiarkan itu bahaya buat kalian sendiri sahabatku. Dan saya melihat bahayanya hari ini. Tadi semua. Termasuk saya aja ada 1 miliar kali kan ketipu. Walaupun saya nggak pernah merasa ketipu, saya berikan karena rasa cinta. Ya sudah, yang sudah ya sudah. Tadi semua ya. Bahkan ada saudara saya yang menikah dengan bangsa kalian tadi semua. Udah tinggalin sekarang, tinggal anaknya jadi tadi semua. Saya nyekolahin, coba tadi semua. Hanya bisa bikin gitu tadi. Tinggalin aja gitu kan tadi semua. Jadi mau ngomong apa gitu. Pada saat dia ngaku emas tapi ternyata adalah baja. Tadi semua, ya tadi harus membuktikan. Jadi nggak bisa Gus Miftah ngomong begitu. Udah biarkan saja. Bagaimana kalau seandainya nanti ternyata mereka asli? Ya nggak apa-apa juga. Toh niat kita dari sekarang pun bukan untuk membegal mereka. Maka tolong juga kepada Mbak Alwi, jangan ada bahasa istilah membegal. Siapa membegal? Begal itu adalah sesuatu milik dia dirampok orang. Begal. Orang dia tidak pernah memiliki, disadarkan, dibangunkan. Itu bukan begal namanya. Saudara sedang mengingatkan saudaranya, gitu ya. Jadi tolong dipahami ya. Jadi saya nggak setuju dengan dengan Gus Miftah tadi semua ya. Justru kita mengingatkan mereka, kasihan pada Habib ini. Walau saya yakin baginda Nabi akan memaafkan mereka, tadi semua. Ataupun sebaliknya, ternyata mereka benar, baginda Nabi pun akan memaafkan yang menuntut mereka. Karena dasarnya yang menuntut ini karena cinta pada mereka. Tapi kalau kita biarkan, bayangkan sampai akhir zaman. Kalau sekarang saja sudah demikian rusaknya. Kan saya ngerti. Dulu zaman saya masih jadi santri, saya kenal dengan Habib Hamid.
saya kenal dengan Habib Syekh, saya kenal dengan Habib Yusuf, begitu luar biasa tadi semua. Ama Mudrika, dia orang tua saya, ada pimpinan pondok pesantren Sikoyatul Rahmah, beliau. Itu kodimnya itu dari Habib Yusuf, tadi semua. Kemudian Habib Hamid, ya, tadi semua. Tapi dulu mereka berakhlak mulia. Jadi walaupun mereka dulu nasabnya palsu, bodoh amat. Karena memang terlihat emas di semua. Nah ini yang pas giliran zaman kalian ini, ngakunya masih sama Duriyat, kemudian karat udah muncul. Tadi, karatnya udah muncul, ngaku emas. Ngaku-ngakunya manusia, ternyata giginya ada darah, Dracula. Ya gimana? Orang, saya nggak pernah makan daging manusia. Saya nggak pernah makan daging manusia. Darah, pelepotan di sini. Jadi kan masalah nasab ini begitu sekarang. Cuma kalian tidak pernah menyadarinya. Tadi semua ya. Karena mereka, dan inilah karena kalian sudah menetapkan bahwa nasab itu lebih utama, bahwa nasab lebih utama dari ilmu. Tadi semua. Kalau seandainya ini dibiarkan sampai akhir zaman, nasab lebih utama dari ilmu. Tutup tuh pondok pesantren semua. Buat apa? Tinggi-tinggi cari ilmu. Ujung-ujungnya yang penting nempel aja tuh Habib. Tadi semua. Toh Habib bodoh saja bisa membawa ke surga. Tadi semua. Coba. Berarti mereka itu sudah maksum di atas maksum. Nah, inilah ya yang harus diluruskan tadi semua. Yang Nabi Muhammad pun tidak berani menjaminnya. Kau berani menjaminnya tadi semua ya. Maka kalau menurut saya sekarang ini, wahai sahabatku, Pak Alwi, ya semoga Allah memuliakan kalian, memaafkan kalian. Ini dari hati sanubari saya yang terdalam tadi semua. Kita sebagai sama-sama umat Muhammad, ayo benarkan tadi semua ya. Maka ayo tunjukkan bahwa kalian adalah Duriyat Nabi. Tolong kami, selamatkan kami. Kalau seandainya benar kalian Duriyat, selamatkan kami orang Islam semuanya. Dengan apa? Tunjukkanlah. Mobil aja ada BPKB-nya. Begitu. Kenapa pada saat kita lupa bawa STNK? Mana STNK? Di rumah. Wah, ditilang. Dari semua. Mobil aja ditanya polisi. Mana STNK-nya? Begitu setahun ditanya BPKB. Udah BPKB, perpanjangan ganti rangka. Mana nomor rangkanya? Tuh, tes DNA tuh mobil. Rangkanya tidak sejalan, tidak sejenis. Kan? Akhirnya mobil itu nggak bisa diperpanjang. Mobil itu. Ini Duriyat Rasul. Nggak sembarangan loh. Coba. Jangan main-main tadi semua. Maka ayo tadi semua ya. Kalau yang terbaik, kalau kalian itu adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah, apa susahnya? Tes DNA tadi semua. Karena ini ilmu fikih ya. Maka dengan tes DNA itu akan selesai semua. Dan kita pun, apapun akhlak kalian, tadi semua. Karena kalian bertanggung jawab untuk kalian. Tetap kami punya kewajiban menghormat. Titik. Tadi semua. Tapi tetap jangan sampai nanti kalian udah ketahuan bener. Wah udah mentang-mentang anak kolong gitu kan tadi. Hahaha gitu kan. Petetang petenteng. Bapak gua kan kiai. Yang kiai kan bapak elu. Tadi. Yang Rasul kan kakek elu. Nanti. Tapi nanti dalam pelaksanaannya nanti justru kalian. Tadi. Inilah makanya saya mengajak. Malam ini saya ngomong dari hati ya sanubari yang terdalam. Untuk sahabat-sahabat saya karena saya banyak teman ya, tetangga saya pun Habib Abdul Rahman Al-Habsyi, Ahmad Al-Haddad, dari semua ya, bahkan teman saya dari dulu saya ini memang muhibin. Muhibin, tidak boleh mukibin tadi, muhibin semua ya. Kalau sekarang saya suka canda dengan Habib-Habib dari Empang, kalian Habib, saya Mahbub. Kalau Habib itu baru proposal, semoga dicintai. Tuh. Maka orang yang bernama Mahbub, bergerak Mahbub lebih mulia daripada Habib. Gak saya singkat mah Habib, kamu Habib. Saya kan udah Mahbub. Sombong sedikit. Berarti sombong kepada orang sombong itu sodako. Terus anak Habib, aing Mahbub. Tuh, Elesia, ku aing. Ada semua, ya. Nah itu, makanya hese lah jeung abah mah. Tadi, makanya ulah gagabahnya. Sampai-sampai kalian menghina Rasulullah tadi semua, sampai pakai mukodam, dibilang mi'raj 70 kali sehari. Sebenarnya Nabi Muhammad itu pun panjang prosesnya, hanya sekali seumur hidup dan bawa oleh-oleh sampai sekarang masih dipakai sama kita.
At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sekali dapat oleh sholat. Ini yang 70 kali setiap hari. Martabak atuh. Masa pulang dari Allah tuh mau oleh-oleh pisan. Tadi semua. Makanya nanti kalau lain kali kalau cerita kayak begitu, tolong dong. Tanya tuh, siapa tuh Pak Mukodam itu? Oleh-olehnya apa gitu ketemu Allah? Allah tuh kayak apa? Tanya tadi. Udah ketemu Allah, ketemu tuh bagaimana dengan Allah? Tauhid harus bener nih. Hati-hati ketemu. Kalau ketemu si A ketemu si B, ya itu udah ngaco tuh tauhid tuh. Itu tadi makanya belajar ilmu tauhid tadi semua. Harus tadi semua. Ini HP tadi. Al ismu wal musamma wahid tadi semua. Ini udud. Namanya udud, barangnya ini. Nah, mana Allah? Al ismu wal musamma wahid. Makanya tadi lah cek Abah ge. Belajar dari kepada semua juga tadi semua ya. Maka kata Abah berterima kasih kepada Syukron Makmun, berterima kasih kepada Kiai Abdul Ahyar, Romo Kim Daniel Ahyar. Walaupun terus membela Habib, tapi saya banyak ilmu dari beliau sekarang. Tadi semua. Tadi ngagebregen bari mulungan tadi semua ya. Kemudian yang keduanya lagi ya, ada lagi Habib Abu Bakar lebih mulia dan lebih mulia dari Tuan Syabdul Qadir. Tuan Syabdul Qadir surah wal istifadoh. Di setiap kitabnya jelas. Coba mana Habib itu kitabnya, mana amaliyahnya. Terus Abdul Qadir jelas pendiri Thariqat. Sekarang adalah guru mursyid saya, bahkan guru saya itu beliau dari semua. Tadi. Tadi ngaku-ngaku tadi semua, ya. Kemudian ada lagi Habib Zain. Ilmunya lebih tinggi dari Imam Syafi'i. Aduh. Imam Syafi'i jelas kitabnya Ar-Risalah, muridnya hebat-hebat sampai sekarang di sini. Darinya lah kita datang ilmu kitab Kifayatul Ahyar, Takrib, Fathul Muhin, Fathul Wahab, Safina, semuanya dari situ. Dari Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian dari semua ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Bajuri, tadi ya, Imam Jalaluddin Al-Malibari, itu semuanya murid Imam Syafi'i jelas. Mana muridnya Habib Zain? Mana kitabnya? Dari semua, ya. Kalau disebut Imam Mujtahid itu jelas. Tadi semua. Nanti saya bilang nanti si Usup tukang nyupir ada Imam Mujtahid nanti. Jadi ya Imam Mujtahid itu udah kalau disebut imam, wah itu udah berat tadi semua ya. Tadi semua ya. Kemudian dikatakan lagi Habib Anu bisa menurunkan hujan susu. Waduh, tadi semua. Ini kisah-kisah yang sebetulnya memang saya percaya dengan karomah. Karomah itu bisa, tapi saya ngerti. Pada saat sesuatu itu diceritakan, karomah atau bukan, bagi saya itu ngerti. Jadi sebetulnya bagi saya sebenarnya urusan nasab kalian itu sudah selesai dari dulu. Karena saya cukup dengan basiroh. Tapi itu bukan prana fikih. Jadi hanya untuk basiroh saya aja. Oh ternyata kalian bukan. Udah, saya tanya jemaah saya kalau nggak percaya. 15 tahun yang lalu saya katakan, Habib ini bukan Duriat Rasul. Tapi sekarang baru ngomong saya. Silakan tanya sama jemaah saya. Tapi kan itu apa yang dipandang oleh basiroh saya. Tapi kembali ngomongin nasab itu ngomongin ilmu fikih. Jadi nggak bisa pakai bahasa-bahasaan kasab, bahasa melihat secara batin nggak bisa. Dari semua ya. Dan surah wal istifadoh itu nggak bisa diukur dengan itu. Tadi namanya surah wal istifadoh itu tertulis, terdata, ada hujahnya, ada kitabnya, ada dalilnya. Dan kemudian selalu ada di setiap zaman. Itu yang harus dipahami ya. Kemudian lagi seorang Habib, anaknya 12 semuanya jadi wali, bisa terbang. Tadi semua. Apa sih bangganya terbang? Itu burung tiap hari terbang. Gak mulia dia. Tadi semua. Ada orang bilang, saya belajar Thariqat ini, saya belajar dari seorang Habib. Bisa napak sancang. Apa mulianya bisa jalan di air? Ikan tiap hari. Ikan tiap hari di dalam air. Apa dia jadi wali? Enggak lah. Jadi yang kayak begitu nggak bagus amat diceritakan. Ya. Dan nggak ada gunanya bagi orang-orang bodoh. Kecuali untuk menipu dari semua kayak tukang sulap, ya. Habib Anu muridnya, kemudian ada lagi Habib Anu bisa menolong orang walaupun pendosa, cukup tuliskan kertas di puduknya. Itu kayak cap koyok. Coba tadi semua. Ini kan kebodohan. Dikata lagi Habib Anu bisa khatam Quran 70.000 semalam. Kumaha macana?
Jadi kembalilah di akhir zaman ini kita harus logik tadi semua. Makanya tadi saya bilang tadi, ilmu-ilmu kasaf itu sebetulnya di akhir zaman ini dihilangkan oleh Allah sebenarnya. Hanya makin sedikit ranahnya. Dulu lain. Tadi semua makanya mukjizat zaman Nabi, Nabi dari mulai Nabi Soleh bagaimana mengeluarkan unta dari batu. Nabi Muhammad biasa dilempar batu berdarah tadi semua. Ini baru muridnya Ustadz, muridnya Habib. Wah, kebal. Nabi Rasulnya saja dilempar batu berdarah, giginya patah. Ini baru murid belajar torikot sebentar udah kelihatannya bisa terbang lah, apalah. Nabinya sendiri apa untuk hijrah pun harus pura-pura nyuruh Ali tidur. Coba kenapa nggak nyuruh Jibril? Tadi semua kata saya ini kadang-kadang mendengar cerita Habib ini, kalian ini bercerita terlalu aneh, lucu kalian itu. Aduh, lucu sekali ya. Nah, ada lagi yang membuat kami ragu lagi apa? Ya, kami belajar sejarah. Ya, ini yang berkaitan dengan bab sejarah. Ini yang sedikit membuat saya marah. Kalian mengaku nasab silahkanlah tadi semua. Dan kewajiban saya mengingatkan kalian karena cinta pada kalian, bukan karena benci. Karena kita wajib tadi semua mengingatkan kalian tadi semua. Walaupun urusan maaf Rasul, saya yakin baginda Nabi itu adalah, saya ngerti beliau akan memaafkan siapapun kita selama masih ada iman dalam diri kita. Ya. Tapi dalam kaitan sejarah saya marah kepada kalian tadi semua. Karena saya ngerti siapa Habib Utsman bin Yahya, kapan kalian datang ke sini, siapa yang membawa ke sini. Dan saya tidak menemukan dalam sejak saya sekolah di SD, pahlawan adalah bernama Ahmad As-Segaf, dimakamkan di Kalibata. Ada. Tadi Taman Makam Pahlawan Kalibata nggak ada Habibnya. Makan Pahlawan Surabaya nggak ada Habibnya. Bahkan punten, justru 2 orang dari Baalwi ini mendapatkan penghargaan salib dari Ratu Belanda, Ratu Helmina tadi semua. Sebagai penghargaan adalah anak terbaik yang selalu taat kepada Helmina, yang selalu mendoakan Helmina. Wahai Habib Hussein, walaupun begitu semoga Allah memuliakan engkau tadi semua. Ya, karena Helmina juga manusia tadi semua. Tapi ginilah, yang paling sedih bagi saya, kalian sudah jelas di dalam sejarah. Ada yang jadi kapten Al-Haddad, kapten As-Segaf, letnan As-Segaf, Al-Haddad, Al-Habsyi. Itu semua tuh Belanda itu sejak habis perang 1825-1830 justru adalah Habib-Habib itulah yang memakai pangkat sini semua. Wah, gagah lah pokoknya. Gajinya golden tadi semua. Udah merdeka sekarang. Keturunan-keturunannya bawa negeri ini milik kami. Aduh, ulah hati saya cicing di mana? Kalau negeri ini milik kami, terus saya terus cicing di mana? Gitu kan tadi. Kemudian kemerdekaan itu hasil kami, bendera merah putih, Garuda Pancasila. Termasuk saya ini adalah pencinta Habib Lutfi bin Yahya. Sampai 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang punten ya Bib, tadi semua. Saya berhenti ikut salawat kancul. Tadi semua. Sampai saya ngantri-ngantri di Solo. Di Pekalongan. Ya. Tapi ya sudah, ini pengalaman batin kepada saya. Tadi semua ya. Tadi, walaupun bagaimana antum juga punya peran. Tapi yang paling penting cobalah Bib. Tadi semua ya. Jangan membuat kisah palsu. Nah sekarang kan akhirnya membuat kisah palsu dengan buku sejarah. Kemudian buku sejarah itu dipakai lagi di sekolah NU. Di mana di dalamnya pendirinya adalah Habib Hashim bin Yahya. Coba ini tadi semua ya. Aduh. Tadi udah begitu banyak. Ini yang saya membuat di hari kemerdekaan ini. Saya minta kepada bangsa, kepada semua rakyat Indonesia, tolong tumbuhkan rasa nasionalisme. Sayangi pahlawan kita yang sudah berjuang dengan darah ya. Tadi semua ya kami tahulah sejarah kalian pada masa penjajahan, kepada siapapun kalian berjuang sampai pada menjelang kemerdekaan tadi semua. Setelah kalian berjuang demi Belanda, kok tega-teganya sekarang kalian rubah sejarah dengan mengaku semuanya. Lagu ini Baalwi, pahlawan. Imam Bonjol adalah Baalwi, Pengendogoro adalah Baalwi tadi semua. Untung aja si Unyil tadi aku Baalwi. Tadi semua. Tolong ya Unyil mah jangan. Itu tidak membawa nama yang baik pada kalian. Tadi semua. Tadi.
Nah, inilah ya, tadi tolong ya. Karena saya ingin di hari kemerdekaan ini, ayolah kita sebagai anak bangsa. Nih, merah putih. Nih, Wali Songo. Tadi semua. Kita cintai negeri ini bersama. Tadi semua. Tadi semua ya. Kalian tadi semua, wahai muhibin-muhibinnya juga. Jangan ke bawah nyemplung. Tadi semua. Ya. Ini nih, pakai. Tadi semua. Ya. Basyiroh pakai. Tadi semua. Ya. Tapi sekarang seolah anak bangsa ini adalah seolah-olah tidak pernah berjuang. Tadi semua. Yang menyebarkan agama seolah Ba'alwi. Diakulah dulu. Sampai Habib Rizik berkata, oh Ba'alwi itu jangan Wali Songo itu nggak ada tuh Wali Songo. Jangan kalian ngaku-ngaku duriat Nabi. Kalau kecualian kalau mau tes DNA. Nanti begitu dites, DNA Rasul kemana? DNA Wali Songo kemana? Lu sekarang Jik. Ente masa bisa ke orang tuh diri sendiri sekarang ngeles. Wah, DNA haram. Itu hukum gimana tuh judulnya? Kang Rizik. Kalau ke orang nyuruh tes DNA, kata nggak mau nyebut lu. Kata Ustadz Rizik tadi kan mengatakan tadi semua dulu kepada Ba'alwi tadi semua kan begitu ngomongnya tadi kepada Wali Songo. Kalau kalian benar duriat Rasul, uji dengan kitab yang sejaman, bahkan bukan lagi 3 kitab yang sejaman. Tuh coba. Sekarang Kiai Madudin minta 1 saja kitab, 1 sejaman. Kan dulu saya masih ingat kasusnya kok Om Rizik ini semua ya. Semoga Om selalu sehat. Jadi jangan kenceng-kenceng kalau bicara, nanti keburu putus lehernya. Saya takut aja Ijroil perasa, dari semua. Siapkan golok kalian. Gini. Coba Mas Rizik nih ngomong sama siapa? Ini ngomong sama anak bangsa. Siapkan badi kalian, siapkan golok kalian, siapkan. Ya Karim, Jik. Tadi semua, ya. Coba kalau ngomong itu, kalau supaya benar di mata pendukung, ente minimal, anak jelas melihat tadi, ini emas, besi yang aku emas, udah kelihatan kok. Tapi ya kan kadang-kadang tadi, love is blind. Bagi pendukung kalian, wah tetap aja kamu emas, itulah cinta. Maka itulah Nabi bersabda, janganlah kalian mencinta terlalu berlebih, karena nanti satu saat kalian akan membenci. Ya hati-hati, ya. Maka saya sudah menemukan sekarang tadi orang kayak Mahesa yang dulu pencinta Ba'alwi sekarang sudah mulai berguguran semua tadi. Cuma tadi aja cuma tinggal celengan Semar tadi semua. Tadi disebut celengan Semar pun mau kayak Mas Wafi tadi semua. Mending jadi wifi tadi semua. Mudah-mudahan bisa menyiarkan tadi dengan wifi. Terimalah sinyal semuanya tadi semua ya. Karena tadilah ya. Jadi tolong ini maaf saya bercanda. Jadi malam ini saya ingin bercanda, saya ingin tidak mau marah-marah dari semua. Karena buat apa marah? Santai aja, nggak ada urusannya. Itu saja semua ya. Kemudian setelah itu kalian aku pahlawan nasional Ba'alwi, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, Hasanuddin, Ba'alwi. Kalian aku bawa kemerdekaan ini hasil adalah Habib Kuitang. Kemudian juga lagu kebangsaan, lambang negara dia Ba'alwikan. Aduh, mana itu yang harus diakui oleh kita? Tadi semua. Untung kata saya juga profesor sejarah adalah Anhar Gonggong menolak pengakuan kalian karena kebetulan pelaku sejarahnya masih hidup. Waktu kemerdekaan itu beliau udah ikut hadir tadi semua ya. Tadi semua. Jadi kami lebih percaya pada ahlinya ya. Oleh karena itu sekarang di belakang Kiai Imad berdirilah ahli-ahli yang mumpuni ya. Ahli ilmu nasab ada ya. Kemudian ahli filologi ada, ahli antropologi ada, sosiologi ada, biologi ada, genetika ada, semua. Dari semua ada, ya. Dan kepada ulama yang masih mendukung Ba'alwi, perhatikan, baca sejarah, ya. Karena kalian bukan ahli sejarah. Kalaupun Uwah bicara sejarah, saya lebih percaya Anhar Gonggong. Tadi semua. Dan tadi. Jadi seseorang itu tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nanya main bola, ke ahli main bola. Kalau nanya kepada masalah nyanyi, ke Bang Roma. Walaupun kalau menurut saya Bang Haji Roma ini luar biasa, bukan hanya nyanyi. Bener ada orang bilang, satu lagu Om Hairama lebih bagus dari ceramah 70 Ba'alwi. Emang iya? Coba dengerin sama kalau kalian. Maaf nih, saya nggak nyuruh yang mencintai Kiai Madudin. Yang mencintai Habib aja. Kumpulkan ceramah-ceramahnya dari Ali Jindan, ceramah-ceramahnya dari Bahar Smith, ceramah-ceramahnya Habib Rizik. Bahkan maaf, termasuk tadi Mas Taufik. Tadi semua. Karena ternyata bab makruh pun masih pagujud.
Di semua. Coba. Makruh adalah maaf ya. Kan dulu. Jadi gimana ya kalian ingin menunjukkan emas tapi kalian ini besi gitu kan tadi. Jadi maaf ya, saya malam ini ingin bercanda lah. Capek dari ceramah dari kemarin marah-marah melulu. Relax aja sekarang gitu tadi semua ya. Kita enjoy tadi semua. Kita nikmati ya. Jadi saya sekali lagi ya, mari kita selesaikan masalah ini. Karena masalah ini adalah harus kita bereskan, adalah untuk kembali lah menjadi anak bangsa tadi semua ya. Jadi jangan sampai nanti, karena saya mata batin saya mengatakan ini akan bahaya kalau kita teruskan masalah ini tadi semua ya. Saya juga sekarang minta maaf pada seluruh habaib bila ada yang tersakiti dengan kata-kata saya. Ya saya ikut juga Bang Haji. Saya akan ikut Bang Haji dalam persalah ini. Kata Bang Haji, ya sudah Haji, sekarang mah mereka yang berilmu kita panggil Ustadz. Maka mulai sekarang saya akan panggil adalah Habib Rizik dengan Ustazan Ustadz Rizik Sihab. Itu saja. Bahar, ya bolehlah saya panggil Ustadz Bahar Smith tadi semua ya. Coba kalian kalau ingin melihat bagaimana gaya hidup mereka, klik aja rumahnya Bahar Smith semua. Wah, itu kayak Don Yuan. Mobil berjajar macam-macam, mobil Eropa semua tadi. Megah rumahnya. Gayanya duduk udah kayak itu apa namanya Don Bosco itu yang bandar narkoba itu. Sampai rokok masukin ke mulut. Ada yang nyalain api, trek tadi. Ini saya khawatir pada saat dia hubungan badan pun ada bukain celana gitu kan tadi. Saya khawatir aja gitu kan tadi. Udahlah, kembali Mas Bahar. Udah saya panggil Mas Bahar aja ya. Tadi semua Mas Bahar cuma udah kembali normal tadi semua ya. Biar kita gabung tadi semua. Buat apa sok-sokan tadi semua ya. Saya minta jadi sekali lagi pada kalian apa namanya, saya ikut Bang Haji, menurut kita ya kita adalah sebagai sesama umat Islam, kita saling memaafkan. Kalaupun kita ingin bicara, bicaralah sebagai ilmu. Boleh debat. Bung Karno dengan Bung Hatta itu tidak pernah damai soal pandangan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tetap damai tadi semua ya. Itu harus dipahami. Ayo sama-sama jadi anak bangsa, berarti merasa jadi warga. Jangan merasa menjadi warga kelas 1 tadi semua ya. Karena dalam Islam itu nggak ada feodalisme, nggak ada. Ingat itu. Jadi kalau orang sudah menganggap bahwa kami adalah orang Arab, adalah kasta nomor 1, apalah kami Duriat Rasul warga kelas 1, sehingga kalian harus nyium caci. Karena saya melihat video ada orang-orang yang nyium kaki Habib Lutfi bin Yahya, menyium kaki Bahar bin Smith. Allahu Akbar. Wahai bangsaku, sadarlah. Hormati mereka kalau memang ulama sebagai ulama, tidak begitu. Karena baginda Nabi pun tidak mau dikultuskan. Ya. Jangan mengkultuskan manusia, rugi kalian secara tauhid ya nanti. Jadi kita duduk dalam kesetaraan, kita membangun bangsa ini, gitu saya. Mulai malam ini, dari semua. Mumpung kita masih tanggal 18 Agustus ya, dan kebetulan saya juga tanggal 21 adalah ulang tahun, jadi saya ingin mengisi sampai usia saya yang ke-56, 57, bahwa ingin jangan sampai, karena saya udah punya target kalau bisa pulang sebelum 63, gitu kan tadi. Karena buat apa kita berantem, rugi dari semua ya. Makanya tidak ada lagi yang abah dambakan adalah kepulangan tadi semua. Tong kita hanya beraja dalam perjalanan. Hidup itu perjalanan. Maka segala macam kasus di dalam kehidupan ini adalah pemandangan dalam perjalanan. Ada pemandangan enak, ada pemandangan tidak enak. Nah, kalau ingin pemandangan yang tidak enak, pemandangan tidak enak itu supaya apa? Supaya pada saat kita mendapatkan pemandangan enak, nikmatnya lebih tadi semua. Ya. Maka tadi dalam Islam itu selalu begitu Allah mengajarkan pada kita. Kalau ingin kemudahan, Allah kasih kesulitan. Karena dengan kesulitan itulah di sebalik kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan minta dimudahkan. Jadi kalau kamu minta dimudahkan, Allah kasih sulit. Tadi semua. Kan begitu rumusnya. Tadi semua. Sama aja kayak gitu. Ya Allah lembutkan hatiku. Tapi ingin orang-orang istrinya lembut, anaknya lembut. Ya enggak. Masa mau membersihkan meja yang ini dengan hamplas yang halus. Kapan mau halusnya? Kalau ingin membersihkan hati supaya halus, dikasih yang kasar. Maka buat teman-teman yang mendukung Kiai Imad, anggaplah Habib ini adalah hamplas yang kasar kepada kita. Supaya apa? Kita lebih sabar, lebih ikhlas, lebih ridho, lebih syukur. Tadi semua. Makanya saya bilang dari judul di atasnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena sejak kasus nasab ini, saya lebih agak cerdas memahami ilmu nasab. Terima kasih. Tadi ya. Dan juga saya sebagaimana firman Allah kemudian dikatakan juga, baginda Nabi bersabda ya, janganlah serahkan urusan kepada bukan ahlinya.
Makanya dulu ada fikih sebut fuqaha, ahli ilmu fikih, fuqaha, ilmu tafsir, mufassirin, ilmu hadis, muhaddisin, ilmu hikmah sebut hukama, tadi semua. Kayak dokter, dokter gigi, dokter mata, dokter telinga, nah tadi semua. Dokter saraf, dokter jantung, tadi. Tapi ya tadi penyakit ulama sekarang ini merasa kayaknya dokter segala dokter. Tadi semua. Inilah tadi semua ya. Kita juga saling membenarkan nih sekarang semua. Ulamanya juga introspeksi sama tadi semua. Kita ini, saya banyak belajar dengan kasus nasab ini. Membuat saya jarang tidur karena sekarang lebih asik membaca kitab-kitab tafsir. Tadi adalah kadang-kadang googling tadi semua. Inilah luar biasa di akhir zaman ini dengan fasilitas yang Allah siapkan. Dan kepada Romo Kiai Haji Miftah, kepada Buya Yahya, kepada Buya Kiai Sukron Makmun, saya juga minta maaf ya. Tadi semua ya, karena saya juga belajar dari Anda tadi semua. Karena ternyata dalam kasus inilah kenapa baginda Nabi bersabda perbedaan itu adalah rahmat. Tadi semua indah semuanya. Jadi saya belajar walaupun dari orang-orang yang antagonis, belajar tadi semua ya. Di alam dunia itu cuma Jalal tadi, Kohar, Kamal, dan Jamal. Udah, pandanglah semuanya sebagai Allah tadi semua ya. Mana ada afal di dunia ini yang bukan afal Allah tadi semua ya. Jadi hikmah dari kasus nasab ini begitu banyak. Kemudian menyaksikan afal Allah baik jalalnya, Koharnya, Jamal, dan Kamalnya indah nampak pada semua yang terlibat. Luar biasa tadi semua ya. Kemudian mendorong yang ada satu tambahan ilmu, yaitu ilmu nasab. Saya bilang tadi terima kasih karena sekarang saya nambah referensi kitab-kitab nasab, dan akhirnya dengan belajar ternyata ternyata nasab itu belajar tentang mengenal diri. Setelah dipelajari, saya dari ibu dari nenek dari bau dari buyut dari bau dari buyut ya, buyut dari jangawareng dari udag dari kakait siwur dari ibunya dari Hawa dari Adam dari Nur Muhammad dari Allah. Oh, ternyata saya dari Allah toh. Makanya innalillahi secara tanajul kita datang dari Allah, wa inna ilaihi rajiun secara tarki harus balik pada Allah. Jadi tidak terjebak dengan nasab. Nanti pada saat lagi ribut urusan nasab, pada saat ada malaikat marrebuka balawi akan cilaka tadi semua. Lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Orang yang sebelum akhir hidupnya itu dia ngurusin tempe, dia akan berkata marrebuka tempe. Dan tadi semua. Makanya baik grup Kiai Madudin maupun Kiai dari Habib ini semua udahlah, nggak usah ribut. Apa yang diributkan? Apalagi kalau ribut kita di sini nggak ada untungnya tadi semua. Karena ingat dengan kemarahan yang timbul ini bisa pendek umur kita tadi semua ya. Rajinlah kepada semua kalau kaum Abah Alwi juga buka kitab, jangan mentang-mentang sudah nasab, karena nasabnya juga perlu dibuktikan. Kalaupun iya benar pun tetap bahwa semua juga seseorang itu tergantung pada takwanya. Apalagi ini nasabnya udah bukan, nggak belajar ilmu lagi. Habis itu juga kerjanya bukan ngerampok, bahasanya apa ya? Tadi hadiah. Kan nggak mau disodakoh katanya tadi semua. Karena setiap bib nih sodakoh. Saya Habib anti sodakoh. Tapi duitnya diterima kayak ini namanya sodakoh. Terserah lah sebut naon ke. Tadi rajin buka tafsir, tadi belajar, tadi semua ya. Jadi kemudian ajaran tasawuf dari kasus nasab ini disuruh kita ini sebetulnya mengenal diri, untuk mengenal baginda Nabi, untuk mengenal Allah. Jadi terima kasih ya Allah, terima kasih Kiai Imad, terima kasih Gus Abbas, terima kasih Bang Haji Roma, juga terima kasih kepada Kiai Miftah dan Kiai Sukron yang telah mengajari dengan cara yang berbeda. Tuh, kalau kita tenang, oh iya, Kiai Sukron ini begini, oh Kiai Miftah Ahyar tuh begini, saya ambil, oh iya. Ya. Jadi itu saja barangkali juga terima kasih kepada netizen yang telah memberi komen tadi semua, baik pun yang baik maupun yang buruk. Ada bilang ke Abah si botak lah, siapa tadi semua. Thank you tadi semua. Pokoknya kalau Abah mah I love you. Guru saya mengajarkan menyayangi orang yang menyakitimu. Tadi makanya saya suka katakan dulu pertama kali 6 tahun yang lalu pertama Abah live, ada orang suka benci Abah di grup itu, di Facebook, di apa. Saya selalu katakan, siapa yang paling hebat membenci saya akan siapkan nanti lebaran sarung BHS dengan uang 500.000. Karena saya percaya hanya dari orang yang membenci saya, yang melihat saya dengan benar. Tadi semua orang yang mencintai saya. Nah tadi seperti Anda para muhibbin,
Anda tidak akan mampu melihat keaiban. Kenapa? Love is blind. Sebagai lagu Love is blind. Jadi cinta itu buta. Sehingga pada saat Anda pacaran kepada istri Anda di awal, semuanya everything is okay. Tadi semua, tadi batuknya, mencretnya, nggak apa-apa. Tadi semua, pokoknya nggak apa-apa aja lagi pacaran. Begitu udah kawin kelihatan, ternyata lu kentutnya gede. Nah itu muncul masalah. Inilah kata saya. Ya. Jadi saya terima kasih kepada netizen yang selalu dengan kata-kata yang baik maupun yang buruk bagi saya adalah orang yang masih komen yang terburuk saya akan tandai. Mudah-mudahan saya masih tahu alamat Anda bisa berikan hadiah ya tadi semua. Itulah kenapa Umar bin Khattab mencintai orang yang mengkritiknya. Karena ternyata saya paham hanya orang dari yang membenci itulah yang akurat melihat kekurangan kita. Ingat itu. Dari orang yang membenci kita. Makanya kenapa guru saya mengatakan menyayangi orang yang menyakitimu. Karena orang yang menyakitimu itu memberikan pelajaran kepada diri kita. Kita tidak mau sakit. Berarti kalau orang yang menyakiti saya menjadi mengerti bahwa ternyata disakiti itu nggak enak. Maka apa? Maka saya tidak boleh menyakiti. Ya, itu konsepnya. Insya Allah aman pada kita semua. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semuanya. Ya udah 1 jam. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, terutama kepada Pak Alwi. Khususnya kepada Kang Rizik, kepada Kang Opik, kepada Om Habib Lutfi bin Yahya tadi semua, dan kepada teman-teman semua ya, yang dekat, yang jauh, tadi semua adalah kita anak bangsa. Ayo kita bersatu. Kita bersatu tadi semua. Maka seharusnya perbedaan itu adalah rahmat. Maka Islam selalu mengajarkan kepada kita adalah bagaimana kita bersatu dalam tadi semua ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa Indonesia tadi semua ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.